Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadan Muhammad Nusitomo, NIM J53015037. Di sini saya akan melakukan simulasi pembuatan radiografi periapikal dengan teknik bisecting. Sebelumnya saya akan membahas mengenai radiografi periapikal teknik bisecting. Teknik bisecting disebut juga dengan teknik short count periapikal, di mana film intraoralnya diletakkan dengan gigi dan X-ray beam-nya dapat diarahkan pada sudut yang tepat untuk film dan objeknya. Biasanya dipegang oleh pasien sendiri. Teknik bisecting menggunakan aturan isometri, yaitu dua segitiga adalah sama jika mereka memiliki dua sudut yang sama dan memiliki satu sisi yang sama. Selanjutnya, radiografi periapikal dengan teknik bisecting memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, memposisikan film relatif simpel dan cepat, serta nyaman untuk pasien pada seluruh area mulut. Kedua, apabila seluruh angulasinya ditaksir dengan benar, gambar giginya akan sama panjang dengan gigi aslinya dan seharusnya adekuat, namun tidak ideal untuk kebanyakan tujuan diagnosis. Ketiga, cocok untuk pasien dengan kelainan anatomi seperti torus palatinus mayor, palatum sempit, dasar mulut dangkal, frenulum pendek, lebar lengkung rahang yang sempit. Yang keempat, cocok untuk pasien anak-anak. Setelah itu, kekurangannya yang pertama, sulit untuk disejajarkan. Kedua, semakin banyak variabel yang terlibat sering menghasilkan gambar yang terdistorsi sangat buruk. Mahkota gigi sering mengalami distorsi. Ketiga, kesalahan dalam angulasi vertikal, di mana menyebabkan gambar memanjang atau memendek. Kesalahan angulasi horizontal menyebabkan tumpang tindih dari mahkota dan akar. Angulasi vertikal dan horizontal harus disesuaikan untuk tiap pasien. Keempat, tingkat tulang periodontal terlihat sangat buruk. Kelima, pada akar bukal, gigi premolar dan molar rahang atas menyempit. Keenam, dasar dinding os zigoma sering bertabrakan atau overlays dengan akar gigi M1 rahang atas. Ketujuh, distorsi gambar. Selanjutnya, indikasi radiografi periapikal. Yang pertama, mendeteksi infeksi bagian apikal gigi. Kedua, penilaian terhadap kondisi jaringan periodontal sekitar. Ketiga, penilaian posisi benih gigi. Keempat, penilaian morfologi akar gigi. Kelima, penilaian sebelum dan sesudah operasi apikal. Keenam, evaluasi lesi periapikal. Ketujuh, evaluasi pasca operasi implan. Kedelapan, evaluasi hasil perawatan saluran akar. Selanjutnya, pada skenario, seorang wanita usia 23 tahun datang dengan keluhan gigi belakang kanan bawah sakit saat mengunyah. Sebelumnya, gigi tersebut pernah dilakukan penambalan dengan beberapa kali kunjungan, sekitar 7 tahun yang lalu. Berdasarkan pemeriksaan ekstraoral, tidak terdapat kelainan. Pemeriksaan intraoral, gigi 46 terdapat tumpatan sewarna gigi yang sudah terlepas sebagian. Kemudian pada perkusi positif, palpasi negatif, vitalitas negatif. Pasien dirujuk untuk melakukan radiografi periapikal di Departemen Radiologi Dental untuk menegakkan diagnosis. Karena pasien memiliki lengkung rahang yang sempit, maka dilakukan pengambilan radiografi periapikal dengan teknik bisecting. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan yaitu masker, handscoon, apron pelindung, diagnostis set, alkohol, dan hand sanitizer, model gigi, alat tulis, kertas glusi, film ukuran 2, cover sensor plate, envelope, komputer penunjang, digital scanner, dan pesawat sinar X. Selanjutnya, pertama-tama adalah senyum sapa salam pada pasien, memperkenalkan diri pada pasien, kemudian menanyakan identitas pasien seperti nama, usia, alamat, dan menanyakan keperluan pasien, datang ke dokter gigi, serta meminta surat rujukan bila ada. Setelah itu, menjelaskan mengenai prosedur dari pengambilan radiografi periapikal dengan teknik bisecting, dan menjelaskan efek dari tindakan yang akan dilakukan, lalu meminta persetujuan tindakan dengan mengisi inform consent. Kemudian menginstruksikan pasien untuk melepaskan aksesori berbahan logam yang digunakan. Sebelumnya saya menggunakan APD dasar berupa masker, kemudian mencuci tangan sesuai standar WHO, menggunakan air mengalir dengan sabun atau hand rub selama 20 detik, kemudian menggunakan handscoon, dilanjutkan menggunakan apron.
Setelah itu, saya memakaikan apron pelindung atau baju timbal pada pasien untuk proteksi dari sinar X. Sebelum dilakukan pengambilan radiografi, saya menginstruksikan pasien untuk duduk tegap menghadap ke depan dengan tragus ke ala nasi sejajar dengan lantai. Langkah selanjutnya, instruksikan pasien untuk membuka mulut, kemudian melakukan pemeriksaan intraoral pada regio yang akan dilakukan ronsen. Setelah itu, masukkan film nomor 2 atau berukuran 3x4 cm ke dalam cover sensor plate, lalu dimasukkan ke dalam envelope, dan pastikan dot film menghadap ke sinar X. Selanjutnya, diletakkan di lingual gigi 46 secara horizontal, dan pastikan gigi yang akan dironsen berada di tengah film. Pasien diinstruksikan untuk memegang film dengan jari telunjuk yang tidak menekuk. Kemudian sinar X diarahkan ke objek dengan membentuk sudut vertikal 5 derajat terhadap bidang oklusal dan tegak lurus terhadap bidang bisecting. Setelah itu, operator mengatur waktu exposure pada panel kontrol sesuai regio dan indikasi dengan tepat. Selanjutnya, operator keluar ruangan dan menekan tombol exposure. Setelah itu, operator masuk kembali ke dalam ruangan lalu melepaskan tube dan mengambil film dari mulut pasien, kemudian membersihkan menggunakan alkohol. Selanjutnya, pisahkan film dari cover sensor plate, kemudian melepas envelope. Kemudian pasien diinstruksikan melepas apron dan menunggu di luar ruangan. Langkah selanjutnya, masukkan film ke dalam digital scanner, buka file radiografi di komputer penunjang, lalu mengatur kontras dan mencetak menggunakan kertas glossy. Setelah dicetak, lalu diinvestasikan hasil radiografi. Selanjutnya, berikan hasil radiografi kepada pasien. Sekian simulasi pembuatan radiografi periapikal dengan teknik bisecting dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.